Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari ada umat yang pulang dari Kediri di masa Prapaskah. Umat itu kemudian datang ke salah satu pastor. Dia berkata, saya tersentuh oleh bahan pendalaman iman Prapaskah di Kediri. Bahannya itu mengenai bagaimana menjadi lingkungan, stasi yang dewasa supaya juga bisa meningkatkan kedewasaan paroki. Sama enggak? Nah, umat ini bertanya, kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan supaya saya ini juga berarti, supaya saya ini juga menambah usaha untuk meningkatkan kedewasaan. Lalu pastornya itu berkata kepada orang ini, loh, kamu kemarin bukannya ikut seminar hidup baru dan roh? Di sana ada banyak lagu. Coba dari sekian banyak lagu yang dinyanyikan, lagu yang mana yang berkesan? Lalu kemudian orang itu merenung sejenak mengenai lagu-lagu yang dia ikuti di seminar hidup baru dan roh itu. Kemudian dia mengatakan, ini Romo, yang mana? Coba nyanyikan. Dia kemudian menyanyikan yang seperti ini. Saya mau ikut Yesus. Tahu? Yang tahu nyanyi bersama saya, berpacu dalam melodi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu pastornya itu mengatakan, kamu bagus menyanyinya, bagus, nomor 1 sedunia kalau nggak ada lawan. Coba renungkan, apa isinya? Kemudian orang itu mengatakan, isinya saya mau ikut Yesus selamanya. Meskipun tidak selalu menyenangkan, meskipun kadang-kadang juga ada susahnya, ada repotnya, ada yang harus bekerja keras. Saya tetap mau ikut Yesus selamanya. Lalu kemudian pastornya mengatakan, itu kalau mau menjadi umat yang dewasa, kalau mengacu pada lagu tadi, dan itu bagus. Yang dewasa adalah yang ikut Yesusnya itu enggak kontrak. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi selamanya. Maka harus pakai reksona. Setiap saat selalu ikut Yesus selamanya. Yang dewasa adalah yang selamanya. Lalu kemudian umat itu mengatakan, apa cukup hanya itu? Tidak, itu baru permulaan. Ada yang lain yang juga harus menjadi acuan supaya kita dewasa. Yang seperti apa? Kan judulnya mau mengikuti Yesus. Kita mau mengikuti Yesus. Bukan hanya yang penting selamanya. Kita harus betul-betul mengenali Yesus. Karena judulnya mengikuti Yesus. Kita harus betul-betul mengenali Yesus itu seperti apa. Bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah adalah makin dekatlah pada sabda Tuhan. Ada seorang santo namanya Santo Hieronymus. Dia berkata, kalau kamu mau mencintai Yesus, cintai kitab suci. Orang yang tidak mencintai kitab suci, tidak mencintai Yesus. Lalu Bapak Suci Pas Fransiskus itu pernah berkata, mustahil kita mengenal Yesus, mustahil kita mengenal misi Yesus
Mustahil kita mengenal apa yang diusahakan oleh Yesus kalau kita jauh dari kitab suci. Jadi lagu menjadi acuan untuk menjadi sosok yang dewasa, bagus, tapi tidak cukup. Justru yang paling utama adalah menggunakan kitab suci untuk mengenali Yesus yang seperti apa. Itulah yang dewasa, karena mengikuti Yesus. Dan di dalam Injil tadi antara lain disebutkan, inilah Yesus yang diikuti. Aku datang untuk menggenapi Taurat dan kitab Nabi. Menggenapi. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Yang dimaksud dengan menggenapi tidak lain adalah menyempurnakan. Supaya isi intisari dari Taurat yang tidak lain adalah hukum Tuhan, supaya sempurna, itu harus dilaksanakan. Itu harus ditaati, harus diwujudkan. Itulah Yesus. Yesus bukan omong doang. Yesus itu juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kalau orang itu mau nyumbang supaya lingkungan, supaya stasi, supaya paroki makin dewasa, sumbanglah hidup yang mencerminkan bahwa saya mengikuti Yesus. Kalau Yesus menyempurnakan Taurat yang intinya adalah soal hukum Tuhan, sumbanglah yang seperti itu. Sumbanglah menjadi sosok yang punya ketaatan, yang menghidupi apa yang dihidupi oleh Yesus, yaitu melaksanakan hukum Tuhan. Saudara sekalian terkasih, apakah ini mudah? Apakah melaksanakan hukum Tuhan? Apakah melaksanakan pesan sadap Tuhan itu begitu mudah? Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi bukan berarti nggak bisa dilaksanakan. Yesus melaksanakan kehendak Allah Bapa itu juga tidak mudah. Setiap Jumat umumnya di gereja-gereja di masa Prapaskah ada jalan salib. Kita bisa merenungkan jalan salib itu. Yang dijalani Yesus tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa. Bisa. Kalau kitab suci berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu konkret, itu nyata. Betul bahwa firman itu menuntun. Betul. Mudah, tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Saudara sekalian terkasih, sabda Tuhan untuk hidup. Sabda Tuhan bukan tak terjangkau. Bisa. Memang tidak mudah, tapi bisa. Maka kalau kembali ke pertanyaan orang yang datang ke pastor tadi, apa yang bisa saya sumbangkan supaya saya berarti, supaya saya bisa meningkatkan kedewasaan lingkungan, meningkatkan kedewasaan paroki? Paling mudah ikuti Yesus, dan untuk mengenali Yesus yang diikuti seperti apa, dekatilah sabda Tuhan. Yesus menggenapi, Yesus menyempurnakan. Hukum Tuhan bukan hanya diomongkan. Inilah bedanya antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka orang-orang pintar. Mereka menguasai hukum Tuhan, tetapi hanya omong dan nggak melaksanakan. Maka tidak heran kalau Yesus mengatakan kepada para murid, lihatlah, perhatikan ajarannya, bukan kelakuannya. Karena antara yang disampaikan, yang diajarkan, dan yang dibuat berbeda. Ajarannya diperhatikan, kelakuannya tidak. Tapi yang seperti ini nggak punya wibawa. Yesus punya wibawa. Karena bukan hanya omong, bukan hanya mengajarkan, tapi dia melakukan. Orang yang dewasa adalah orang yang di samping dia mengajarkan ajaran Tuhan, tapi dia juga melakukan ajaran Tuhan, mentaati ajaran Tuhan. Saudara yang terkasih, Bapak Suci Paus Leo XIV menghimbau para umat supaya bulan Maret ini berdoa untuk perdamaian. Saya jadi ingat salah satu pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria di Fatima sudah lama. Pesan Bunda Maria di Fatima adalah
berdoalah rosario setiap hari. Itu sangat bermanfaat untuk perdamaian, juga untuk supaya yang namanya perang, di mana kekerasan saling beradu itu berakhir. Lalu kemudian kita bisa mengerti, ada dokumen gereja tentang doa rosario. Di sana juga dikatakan antara lain bahwa rosario itu adalah doa perdamaian. Saya sering merenung dan berbagi kepada para umat. Yang butuh perdamaian bukan hanya dunia. Keluarga itu juga butuh perdamaian. Yang namanya kekerasan itu adanya bukan hanya antar negara. Bahkan kalau kita melihat lebih detail, dan keluarga antar pribadi itu juga bisa ada kekerasan. Perdamaian dirindukan juga di tingkat keluarga. Tadi sambil ke makam, kakak saya, adik saya, ada keponakan. Yuk kita nyanyi sedikit saja lagu bagian dari setelah kemuliaan kepada Allah di surga. Nyanyi. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Bapak Suci berpesan, mari bulan ini kita berdoa untuk perdamaian. Lalu saya menggunakan lagu itu untuk merenung. Yuk kita berusaha menjadi yang berkenan padanya, supaya damai di bumi, damai di keluarga. Kakak saya sharing, adik saya sharing, keponakan saya sharing mengenai doa rosario. Puji Tuhan, mereka doa rosario setiap hari. Apakah doanya itu kemudian tertidur atau tidak, saya nggak tanya. Sekarang ini doa rosario mulai luntur, dan saya bersyukur karena di keluarga saya paling tidak yang saya dengar tadi semuanya setiap hari berdoa rosario. Mungkin ini juga yang bisa kita sumbangkan. Saya mau menyumbang orang yang dewasa, yang meningkatkan kedewasaan lingkungan, yang meningkatkan kedewasaan paroki. Antara lain dengan tekun berdoa rosario, supaya yang namanya perdamaian betul-betul di bumi. Saudara sekalian terkasih, saya juga merenungkan mengenai Pak Sisko yang telah berpulang. Tidak hebat, tapi saya bersyukur karena berkat Bapak Sisko juga, istrinya dan anaknya itu juga punya ketekunan berdoa, tak terkecuali doa rosario. Doa rosario yang kita tekuni mengungkapkan bahwa kita juga mau kok menjadi yang dewasa, menjadi yang berguna, yang juga makin mendewasakan kelompok di mana kita menjadi bagiannya, entah lingkungan, entah stasi, entah paroki. Tuhan memberkati.